menerima penyembahan dalam nyanyian pujian, bahkan doa-doa yang dinaikkan ke hadirat-Mu untuk seluruh jemaat GKPI Depok ini. Berkenanlah Engkau, ya Bapa di sorga, membuka hati dan pikiran seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di gereja-Mu ini dan juga yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Hanya oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus itulah, dengan membuka pikiran seluruh jemaat yang beribadah, maka pengertian firman akan diperoleh dengan sebenar-benarnya. Itulah yang akan meneguhkan iman seluruh jemaat untuk melakukan segala yang baik dan melawan segala yang jahat. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kami sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Horas. Selamat tahun baru. Masih ada yang bona tahun. Kan aku baru ini datang setelah 2023. Ya kan? Terima kasih sudah mengutus Pendeta Edi Simamora, Bisop masa depan, mengikuti rapat kerja pendeta di Malang. Ya, kalau enggak kalian utus mana nyampe? Naik kereta api, pulang pergi. Mahal itu. Ya, puji Tuhan, kami Poskep atau Pos Kebaktian GKPI Malang yang tak seberapa jemaatnya 4,5 kakak, ditambah sekian belas anak panti asuhan, bisa menjadi tuan rumah. Kan? Apalagi Depok, sinode. Ya kan? Mereka sepertinya kembali ke barak waktu di sana. Kan? Tidur di asrama anak panti, bablas saling pandang. Luar biasa. Ya. Sayangnya tidak ada yang mengeluh. Semua sukacita dan terselenggara dengan baik seluruh rangkaian acara rapat, menghasilkan satu hal pokok inti untuk 2023 ini. Sama programnya dengan Jemaat Depok yang tadi baru dilantik, pengadaan rumah Pasto. Program wilayah utamanya itu pengadaan rumah dinas Korwil, supaya jangan lagi disebut Korwil termiskin di wilayah terkaya. Kalau ada rumah dinas, karena sampai sekarang tak sepotong inventaris pun ada wilayah. Makanya sering dilecehkan wilayah lain. Dan ini wilayah 11 inilah yang sudah 3 korwilnya berganti. Wilayah lain yang keduanya. Tapi di korwil yang pertama sudah masing-masing punya inventaris, entah itu rumah dinas, mobil, perabotan rumah, dan alat-alat ATK. Itulah. Nah, kita wilayah terkaya, tetapi korwilnya termiskin. Dan saya mengalami itu. Tapi meskipun miskin, Poskep kami
di Malang sana yang persembahannya ya kalau datang tamu bisalah sampai 500 ikut beribadah. Kalau hanya kami aja paling 80.000 sampai 125.000 persembahannya. Namun demikian hari ini dari Poskep GKPI Malang 1 juta untuk rumah pastori. Benar. Kok bingung? Macam tidak percaya orang ini. Iya, 1 bulan persembahannya diserahkan ke panitia, ya. Nanti kasih nomor rekeningnya, bendahara, ya, dari Pos Kebaktian GKPI Malang untuk peduli kasih untuk rumah pastori Depok. Ya, bendahara nanti kasih nomor rekeningnya, nanti akan ditransfer oleh koordinator pelayanan Pos Kebaktian GKPI Malang. Ya, karena untuk GKPI Center, Pos GKPI Malang sudah memberikan peduli kasih 2 juta. Karena lebih besar, ya kan? GKPI Center biayanya 28 M, supaya selesai itu. Yang kemarin sosialisasinya dihadiri oleh Bisop dan Sekjen di GKPI Menteng Minggu tanggal 12. Semua akan bersuka cita, semua akan terjadi hanya dengan iman. Tapi iman yang hidup, bukan iman yang mati. Ada iman yang mati? Ada. Ya. Tak dikerjakan imannya, tak dibuktikan merahnya. Nah, Bapak Ibu, melalui Yohanes ya, pasal 9 ayat 35 sampai 41 sebagai kabar baik untuk kita di minggu ini. Kita melalui perikop itu kita akan lebih mendalami bersukacita karena percaya, ya, topik minggu ini. Nah, saya akan memulainya dari ayat 35. Nanti ada ayat tertentu saya akan meminta jemaat yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang di rumahnya untuk membaca satu ayat dari salah satu ayatnya. Saya mulai ayat 35. Di Alkitab kita di bawah judul Orang yang buta sejak lahir. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia?" "Tuhan, supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Bersama. Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Melihat tetapi tidak mempercayai yang dilihat, artinya tidak ada perubahan, maka tetaplah dosamu. Dan tetaplah upahnya. Apa itu? Maut atau kematian. Di mana?
bukan sekedar di Pondok Kelapa atau Pondok Rangon, tetapi di mana api tidak padam, neraka. Angkat tangan yang mau masuk neraka. Cuman aku sendiri. Biasanya yang ngantuk ikut angkat tangan, cuman kita duanya Pak katanya. Gitu. Berarti semua mau masuk? Iya. Ya. Nah, Amang Radut hampir angkat tangan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ya. Bahwa perikop kita ini sungguh luar biasa. Ya. Orang buta sejak lahir. Nah, ini dengan bahasa lain, ya, orang berdosa sejak lahir. Ya. Semua manusia, peparan ni si Adam dohor si Hawa, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka menerima dosa warisan. Ya. Jadi siapapun begitu dia lahir ke dunia ini, dia sudah yakin enggak? Iya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah itu? Kekudusannya, kasihnya yang tak berkesudahan. Gitu. Pada awalnya Adam dan Hawa itu kudus. Sama seperti Allah, memiliki kemuliaan Allah. Itulah gambar Allah, imago Dei. Tapi rusak, tercemar. Kan begitu. Pada mulanya Adam dan Hawa itu diciptakan tidak untuk mengalami kematian. Benar? Iya. Diciptakan untuk hidup kekal, menguasai dunia ini, memelihara dunia ini, mengolah dunia ini. Dunia yang diciptakan untuk mereka. Hari keberapa Amang Simanjuntak? Itulah hari pertama sampai kelima apa? Apa yang diciptakan Tuhan hari pertama sampai hari kelima? Itulah Kejadian 1 itu kan. Untuk siapa itu? Mempersiapkan tempat Adam dan luar biasa toh? Nah, tapi karena ketidaktaatan jatuhlah ke dalam pemberontakan, melanggar janji yang sederhana. Jangan makan pohon ya, yang di tengah Taman Eden ini. Artinya jangan makan buahnya, memang benar Pak, bukan pohonnya. Nampak kali apa hebat pendeta kalian ini. Jemaatnya kritis-kritis. Gara-gara aku bilang pohon ngotot ya, buah. Gitu. Ya kan? Nah. Siapa yang makan pertama? Dia tak bisa menahan nafsunya. Karena itu istilahnya untuk yang tidak bisa menahan nafsu disebut hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Kalau Adam duluan yang makan, istilahnya akan kali ini nggak bisa dia protes. Dicatatnya dalam hati itu, iya ya. Iya, karena si Hawa yang tak bisa menahan pertama keinginannya atau nafsunya kan. Jadilah istilah itu. Nggak bisa kau nahan nafsumu. Itulah Bapak Ibu, ya.
Tapi Tuhan tidak mau membiarkan kondisi itu berlama-lama. Ya, bagi manusia lama, ya, 2000 tahun. Habis dulu tahun Masehi kan, tahun sebelum Masehi. Lalu diutuslah Yesus. Untuk apa? Untuk menebus manusia itu dari upah dosa, yaitu maut, kematian. Kan begitu. Ya. Persoalannya adalah tak semua orang bertemu dengan Yesus yang datang secara manusia itu. Kan begitu. Tetapi untuk yang tidak bertemu dengan Yesus pun selalu dibilang, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat, artinya tidak melihat Yesus. Makanya ada kaitannya dengan mata perikop ini. Ada yang sudah mendengar, membaca tentang kedatangan Yesus lewat 4 Injil ini, tetap juga tidak percaya. Berarti dia dianggap buta sejak lahir. Itulah perikop ini intinya. Dan Bapak Ibu, luar biasanya juga, kalau jugul, tegar tengkuk, mengeraskan hati, ya kan, datang pun Yesus kedua kalinya nanti, tak akan percaya ini. Gitu. Sehingga dia hanya tinggal menerima penghaki. Si Mamora kanan. Mamora yang ini. Mamora yang gini kiri. Gitu. Benar. Bahkan ada yang bertanya, pernah iseng, ku jawab juga iseng, Pak Pendeta, apalah sekarang kerja Tuhan setelah menciptakan manusia, pekerjaan yang terakhir, sudah diciptakannya hari pertama, kedua dan terakhir, terus apa lagi kerjaan Tuhan? Dia megang tongkat, ngetok-ngetok gini, loh ngapain itu? Mukul kepalamu niku. Yang bertanya terlalu, emang aku turun naik ke surga lihat Tuhan kerja? Gitu. Tapi tetap Tuhan bekerja, yaitu memelihara seluruh ciptaannya, maka tetaplah matahari terbit dari barat, terbenam di timur, tetaplah angin berhembus, tetaplah hujan datang, tetaplah bumi berputar pada sumbunya. Itu kerjaan Tuhan. Gitu loh. Jadi jangan bilang Tuhan itu diam. Kalau WA-nya luar biasa. Tuhan tak pernah tidur. Aku yang tidur. Terutama kalau yang khotbah hanya monoton. Modo mak. Sudah amin pun tetap dia tidur. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Kristus, ya. Kalau tadi sudah saya sebutkan berita tentang karya keselamatan itu kita bisa yang dibawa oleh Yesus itu kita bisa baca di keempat Injil, maka orang bisa percaya, tapi bisa juga tidak percaya, tetap keras hatinya. Ya. Nah, bagi yang percaya selanjutnya apa? Abang Fernando. Tadi Abang sudah berdiri menyegarkan kembali imannya dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Selanjutnya apa? Satu orang sukarelawan, Joshua. Filipi 2 ayat 12a, karena dekat mic-nya. Ya, itulah selanjutnya bagi orang-orang yang sudah percaya, ya, maka yang harus dilakukannya di dunia yang bengkok hati ini adalah membuktikan merahnya, membuktikan imannya menjadi iman yang hidup. Silakan Filipi 2 ayat 12a.
Ayo. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Stop. Itu ayat 12a. Jadi sekarang yang harus dilakukan oleh orang percaya kepada Yesus itu adalah mengerjakan keselamatannya. Sebab upah yang dia peroleh karena percaya atau upah imannya adalah keselamatan. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan semangat, Amang Fernando. Jangan menyerah kalau lambat rekening panitia pastori itu terisi. Tetap semangat, kerjakan keselamatanmu, buktikan imanmu. Ini agak luar biasa kepanitiaan ini, ditutup dengan seksi doa. Angkat tangan dulu seksi doa. Ya, penatua pula ya kan? Nah, saya pertama kali membuat kepanitiaan di GKPI 49 namanya, karena di kilometer 49 ya, di Kandis. Nah, kalau namanya disebut GKPI Pardomuan, tapi lebih sering GKPI 49 karena terletak di kilometer 49 ya. Sama seperti itu. Penutupnya adalah seksi pendoa. Nah, anggotanya kaum bapak, kaum ibu, remaja, sekolah minggu, seluruh unsur jemaat. Ya, dan luar biasanya, ya, begitu dilantik, nah, kemudian berjalan, tiba-tiba ada Cina kaya. Cina kaya, pemilik sawit di sana, memang Kristen, ya. Nah, langsung dari dia semua pembangunannya sampai tukangnya selesai. Semua biayanya, tukangnya dari dia. Nah, luar biasa. Saya percaya itu karena doa. Jadi semangati tim doamu. Pak Ketua, ingatkan, siapa tahu karena mau pilkada, lupa koordinator tim doa, WA, Mang sudah waktunya berdoa. Begitu. Iya. Dan Tuhan akan buka tingkat-tingkat langit. Ketika Napoleon Bonaparte mau menyerang satu negeri atau daerah Kristen, memperluas wilayah kerajaannya, apa dia bilang? Enggak jadi. Kenapa? Aku takut dengan doa mereka. Kekuatan doa. Begitu. Jangan anggap remeh. Jadi jangan percuma mengradut. Gak usah lihat-lihat tim penggalangan dana, seksi penggalangan dana. Ya. Tapi itu luar biasa. Ya. Doa mengawal semuanya. Doa menggerakkan tangan Tuhan. Gitu loh. Makan mengalir itu. Dalam tempo sesingkat-singkatnya sebelum SK mutasinya keluar, pastori sudah jadi. Iya, yakin. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Kristus, ya. Kerjakan keselamatanmu, jadilah Injil berjalan, Injil kelima. Ya, ada 4 Injil di kitab kita ini, tapi setiap orang percaya harus menjadi Injil kelima, Injil yang berjalan. Ketika engkau bergerak, orang akan melihat Yesus di dalam dirimu. Itulah makna aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Itu.
Karena ada juga orang sudah berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi tidak mengerjakan keselamatannya, sehingga gambar Yesus yang ada di dalam dia tetap tersembunyi. Sebab kedatangan Yesus memang di samping untuk menebus manusia itu dari maut, dari iblis, ya, adalah juga untuk memulihkan gambar Allah yang hilang itu. Ya. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus memelihara hidupnya supaya tetap kudus. Kan mau masuk surga kan? Iya kan? Serentak dulu semua kur. Mau masuk surga kan? Jangan harap bisa masuk surga kalau ada dosa tersimpan di hatimu secuil pun. Karena surga itu maha kudus. Nggak bisa yang najis masuk situ, Petra. Gitu. Buang kebencianmu kepada bapak sama mama karena kau nggak ditemani libur. Gitu. Merengut kau gara-gara aku bawa ke Depok. Maunya ketemu teman-teman mantan katekisasi di Bekasi. Ada yang rambut panjang, rambut segini, lipstik hijau, rambut merah. Kan? Iya, nggak boleh. Ya, secuil dosa pun tidak akan bisa masuk ke surga, dan dirimu akan terhalang jika engkau menyimpan dosa itu. Makanya setiap ibadah minggu selalu ada apa? Bagian pengakuan dosa. Apa yang didapat? Ya pengampunan. Pengampunanlah yang membuatmu kudus. Gitu. Angkat tangan juga. Yang terakhir mengikuti pemakaman ada? Entah itu keluarga, teman, tetangga, ada? Enggak ada, 1 bulan ini. Nah, enggak salah tahun ini, tahun lalu siapa yang pernah mengikuti pemakaman? Ada Inang. Ayo, apa yang Inang perhatikan di sana? Bahwa ada pertangis ninatai gitu. Ya kan? Nah, Inang Pak Pahan. Merangkir. Ini keluarga dari almarhum Amang Moleate Pak Pahan yang pernah bersama saya beribadah di sini. Entah tahun berapa itu. Kan gitu? Nah. Tahukah ayat yang dibacakan kepada yang mati itu yang terakhir kali? Karena setiap orang percaya hanya menerima 3 ayatnya dalam hidupnya, ayat-ayat khusus. Pertama waktu naik CD, kedua waktu Joshua nggak tahu itu, belum tahu. Yang masih ingat banget Andres Simbolon, karena baru bulan lalu tak diundang nyawa, 2 bulan lalu ya. Padahal doakan aku Amang supaya dapat jodoh. Giliran dapat lupa. Nah, yaitu waktu pernikah ada ayat pernikahannya, ada ayat si pengok tunek sidi. Setelah itu waktu meninggal. Waktu meninggal ini sama semua ayatnya. Ayat sidi, ayat pernikahan beda-beda. Gitu. Masih ingat ayat pernikahan Amang Radut? Kasihilah istrimu, kan gitu. Dengan segenap hati. Masih ingat? Apa ayat di Pondok Rangon, di Pondok Kopi, di Pondok Kelapa, di mana lagi itu? Apa? Mertua mahalak namate di bagasan Kristus olak nion Rodi Saleling. Itu ayatnya Mang Fernando. Berdoalah supaya cepat-cepat itu dibacakan untukmu. Tapi cepat-cepat dalam konteks Tuhan. Karena bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Kalau bisa menghidup 1000 tahun, olak komai portibion.
Yang lain sudah lewat. Kan gitu. Orang Komeng Pertiwian menikmati Depok ini. Lah homa pelayan, homa jemaat, homa sekretaris, homa bendahara, homa guru sekolah minggu. Ya kan? Emang ini mau? Benar. Hah? Berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan, ya. Berusahalah mati dalam Tuhan. Itu maksudnya. Supaya berbahagia, supaya engkau benar-benar memperoleh upah iman itu. Apa itu? Hidup yang kekal di sorga, bukan di Depok. Gitu. Dan itu hanya bisa terjadi jika engkau tetap mengerjakan keselamatanmu. Bagaimana mengerjakannya? Ya ini, ya kan? Melakukan firman Tuhan. Ini nanti yang paling banyak masuk neraka majelisnya, terutama yang majelis tabisan. Kenapa? Karena lebih banyak mereka tahu firman Tuhan, tapi lebih sedikit melakukannya. Lebih bagus tahu satu firman tapi melakukannya, beres. Jadi unak pagodaku hafal ayat, kalau nggak dilakukan, ya. Karena Tuhan bilang apa? Bukan yang menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam, tetapi siapa? Yang melakukan kehendak Bapa. Mana kehendaknya? Ya firman. Gitu, lakukanlah. Jangan hanya, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Kristus, setiap minggu sudah dipandu untuk melakukan, dan itu kita mohon pertolongan dari Tuhan untuk melakukannya. Cuma dalam model ibadah model apa B ya? Nah, di ibadah model B, ya, kita tidak menemukan itu. Tetapi kalau ibadah yang lain modelnya selalu ada petunjuk hidup. Nah, petunjuk hidup baru itu adalah kesimpulan epistel dan evangelium. Maka untuk itu apa yang kita bilang setelah dibacakan itu petunjuk hidup baru apa? Mari kita memohon, lalu kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu, yaitu petunjuk hidup baru itu. Itulah lakukan sepanjang minggu, selesai. Maka sudah menjadi pelaku firman, engkau sudah mengerjakan keselamatan. Karena keselamatan itu tidak boleh dinikmati sendiri. Sudah harus diberitahukan lewat, bisa lewat perkataan, bisa lewat kidung, bisa lewat perbuatan juga. Jadi ketua panitia rumah pastori, arahkan seluruh anggotamu, seksimu itu dalam rangka mengerjakan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Buka Amang Simanjuntak, di Koko Manjahai. Baca. Ayo, Kolose 3 ayat 23. Jadi ketika kepanitiaan in rumah pastori ini mulai bekerja, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk pendeta Simamora. Nakpe yang menghuni itu nanti pendeta. Lalu jangan ada yang bilang nanti, kalau nggak gara-gara aku nggak jadi rumah pastori itu. Iya. Karena hampir tiap malamnya aku berdoa, makanya jadi itu. Inna koordinator tim doa. Gak ada. Aku yang lobby anggota dewan itu, makanya dapat sumbangan dana segini. Inna ketua menon.
ketapel dia, cuk gitu. Supaya bertobat. Ya. Jadi lakukanlah untuk Tuhan, meskipun ya yang menikmati itu nanti ya katakanlah secara khusus pendeta yang ditempatkan di sini. Ya, jadi jangan ada yang bermega untuk diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Kristus, bahwa upah dari iman atau upah dari percaya itu jelas-jelas disebutkan adalah jiwa yang diselamatkan. Ini bukan kata saya, ini bukan pendapat dokter teologi, tapi firman Tuhan. Ya. Bisa ditayangkan 1 Petrus 1 ayat 9. Kalau nggak bisa menyerah, biar ku bilang Pak Joshua yang baca. Supaya semua jemaat membaca, itu maksudnya. Nah, itulah sukacitanya, ya, bahwa kita bersukacita karena percaya. Yang membuat kita bersukacita itu adalah jiwaku terjamin sudah diselamatkan. Apapun yang terjadi padaku ya, di dunia ini tak perlu gelisah, takut, gentar. Kenapa? Karena jiwaku sudah aman. Udah tayang? Aku enggak bisa lihat. Sudah. 1 Petrus 1 ayat 9. Sudah? Terlihat dari jauh? Nah, perbesar dulu satu ayat itu. Sudah? Kalau bisa dibaca yang bisa, ayo bersama membaca. 3 ya. Itulah dia. Ya. Upah orang percaya adalah keselamatan jiwa, bukan keselamatan badan. Anggo badanon malakedon. Cepat atau lambat akan diantar ke Pondok Rangon atau ke Pondok Kelapa. Di Depok ini apa namanya? Pondok Laten. Iyalah. Iya. Ya kan? Kalau menua pun badan ini, itulah tandanya fisik ini fana. Berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Gitu. Tapi jiwamunya yang berasal dari sorga. Benar. Jiwa manusia itu atau yang menghidupkan tubuh yang panah yang dari tanah ini berasal dari sorga. Makanya ya kan, Ali Radut Gultum, Gultum ya, ada pendeta Radut Gultum rupanya, bukan si Mamora, selamat dia. Kan? Nesiatano do mula tutano, tung jatuh. Kan? Terus 3 kali jatuh tanah itu. Alai nasian debata mulak. Iya. Badan inilah yang dari tanah. Jiwa ini yang dari debata. Maka itulah yang kembali. Gitu loh. Nah, ada juga yang bertanya, macam mana nanti kita naik ke surga, Amang ikutnya badan ini menurut Amang Radut? Hah? Enggak. Kalau enggak nanti, kalau ikut di sana, meralet, marhururi dinding, baru marpesta mak, adong mah hula-hula di sini. Enggak ada. Jadi yang naik ke surga itu adalah tubuh roh, ya, yang tidak lagi memiliki keinginan daging. Enggak ada lagi maralet, enggak ada lagi orang di dinding lalu pesta pernikahan, enggak. Malah ada enggak, sama aja kayak di bumi. Makanya cepat. Iya kan? Jangan sempat diangkat kau ke surga dalam keadaan lajang. Itu maksudnya. Ya kan? Bersyukur, tanya resepnya sama si Andre Simbolon. Nah, macam mana ya gitu. Supaya berkata iya anak Bori itu. Kalau Tuhan sudah merancang jodohmu, sinamot pun tak masalah. Bisa kredit.
Ya, nah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Kristus, tidak panjang lagi, ya. Kerjakanlah keselamatanmu, jadilah Injil yang kelima. Dan saya akan tutup dengan 2 ilustrasi. Tapi jangan ilustrasinya yang diingat, karena saya tidak mau menjadi pendeta yang stand up comedy. Tetap harus pendeta yang menyampaikan firman Tuhan bagaikan pedang bermata 2, merobek, menikam, membelah, mengeluarkan nanah-nanah dari dalam tubuhmu supaya hidup menjadi sehat. Ini tentang membuktikan iman, ilustrasinya. Mungkin sudah pernah dengar, tapi mungkin sudah lama nggak dengar lagi. Saya akan ulangi. Ada seorang akrobator. Nah, dia bisa keahliannya menyeberang seutas tali dari satu gedung ke gedung lain, di bawahnya jalan. Singkat cerita, berhasillah dia menyeberang. Hanya dengan menginjak satu utas tali. Jadi percaya semua orang percayakah kalian saya bisa kembali ke sana? Percaya gitu. Ada yang mau saya gendong? Ikut saya? Nggak ada yang mau. Percaya tapi nggak mau membuktikan percayanya. Tiba-tiba ada satu orang, saya mau. Kata satu orang anak. Oh, oke. Nah, kembalilah dia ke gedung yang tadi, digendongnya anak ini dan selamat. Jadi terus orang heran, bukan melihat akrobat itu, tapi melihat anak itu. Ya. Kok berani kau? Iyalah, orang itu bapakku. Ya, bapakku tidak akan membawa aku ke dalam pencobaan, katanya. Ya. Kita ini anak-anak Allah, gitu loh, yang sudah berkata aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Percayakah? Jalani hidup ini dengan sukacita, gitu maksudnya. Jadi bukan basa-basi kalau Paulus bilang bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah senantiasa. Meskipun ada duka di hatimu, meskipun ada kesulitan dalam pikiranmu, meskipun pergumulan selalu datang, tapi hadapi dengan sukacita, maka bebanmu akan menjadi ringan. Walaupun tidak hilang beban itu, tapi jadi ringan. Gitu, emang ketua panitia. Kerjakan dengan sukacita, maka kepanitiaan itu akan jadi ringan. Ajak semuanya mengerjakannya dengan hati yang sukacita. Nah, itulah dibuktikan anak itu percayanya, dibuktikannya imannya, percayanya kepada bapaknya, rela dia digendong. Yang lain hanya percaya setelah melihat tapi tidak berani membuktikannya. Dan ilustrasi yang terakhir, burung bangau dan kura-kura. Ya. Suatu kali burung bangau mendarat di satu tempat. Nah, dia lihat kura-kura yang pucat-pucat wajahnya. Lemas. Kenapa? Di sini sudah habis makanan, kata kura-kura. Oh, di sana banyak makanan, mau aku bawa ke sana? Oh, mau kali lah, kata kura-kura ini. Tapi bagaimana caranya ya? Kau jalannya lambat banget. Burung bangau dapat trik, akal. Dia genggam satu kayu di kakinya, kura-kura disuruh menggigit. Karena kan tangannya kan nggak bisa megang. Ya, selama kau kubawa terbang menuju ke tempat yang banyak makanan itu, kau jangan bicara. Sampai nanti kuturunkan. Ya. Oke, kata kura-kura. Digigit kayu itu, pegang oleh burung bangau, dibawa terbang. Begitu mendekati tempat yang banyak makanan itu, kura-kura bersorak, ore, plung, jatuh. Mati, binasa. Gitu. Sering sekali kita ya, setelah menemukan berkat ya, lupa diri. Ya. Saya dulu
sering sekali menemukan teman sepelayanan, ya, usaha dari nol, dan itu ada di Bekasi beberapa orang. Ya. Mang, doakanlah supaya proyek kita ini lancar. Mang, doakanlah supaya usaha yang kita buka ini berkembang. Kita doakan, doa bersama, ikut mereka berdoa juga. Sukses. Lama-lama sibuk, tak sempat melayani, tak sempat ke gereja. Sibuk, Mang, ada pertemuan. Hari Minggu pun bertemu rekanan. Apa artinya itu? Seharusnya berkat Tuhan semakin mendekatkan setiap orang itu kepada Tuhan, ini malah makin menjauh. Nah, sibuk, tak punya waktu lagi. Hari Minggu pun bertemu rekan bisnis, gitu. Ya. Dan itu bukan hanya tentang harta. Saya juga pernah jemaat minta didoakan, sudah 7 tahun menikah, tak beroleh anak. Lalu kita berdoa bersama, ya, kemudian diberkati. Ternyata anak ini menjadi buat si ibu sibuk, tak lagi datang ke gereja, terlalu protek dengan anak ini, akhirnya tak beribadah. Ya kan? Ketika saya tanya bapak ini, mana Inang? Marorot, gitu, karena dianggap anak ini anak mahal. Ya, 7 tahun ditunggu. Jadi sibuk dia merawat anak, beribadah pun tidak. Dulu rajin banget kebaktian sektor, ibadah minggu, rajin. Akhirnya setelah itu saya ingatkan dengan kejam. Dokter Tuinang dah, Mang. Ini orang jemaat GKP Bekasi, masih ada sekarang, dan sekarang sudah aktif lagi. Anaknya sudah lajang. Udah mungkin di bawah si Petra lah umurnya, ya. Ingatkan Inang, sutung dibuat Tuhan muse kasih karunia ini ku. Karena waktu dia belum dikasih Tuhan anak, dia rajin beribadah, rajin berdoa. Sesudah dikasih malah enggak, kan? Jadi jangan sampai diambil Tuhan. Saya harus tegas mengatakan itu, kan. Akhirnya disampaikan itu pesan, ya. Minggu depannya sudah datang beribadah, puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih Kristus, nah, mari kita tetap tidak berubah, ya, iman kita, percaya kita kepada Tuhan dari awal sampai akhir hidup kita, sehingga benarlah martua mahala namate di bagasan Kristus. Kita tutup dengan satu ayat, ya. KJ 392, acara nomor 10 di buku itu. Acara nomor 10, satu ayat saja. Kidung Jemaat 392, ku berbahagia. Engkau akan menyanyikannya dengan mengingat 1 Petrus 1 ayat 9 itu. Ku berbahagia bahwa jiwaku sudah selamat. Jemaat yang ada di rumah, mari bernyanyi bersama. Acara nomor 10, ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Perempuan, refrennya. Laki-laki, baris 2.
Semuanya musik, pelan. Kita akan ulangi nanti di ayat pertama, tetapi resapilah, nyanyikanlah bahwa yang membuatmu bahagia itu upah dari imanmu. Jiwamu sudah diselamatkan. Apapun pergumulan hidup datang kepadamu, selagi hidup di dunia yang bengkok hati ini, jangan hilang sukacitamu. Apapun kesulitan ekonomi yang kau alami, masalah kesehatan, jangan hilang sukacitamu. Nyanyikan dengan pikiran, jiwaku sudah diselamatkan, bahwa perjalananku akan berakhir pada hidup yang kekal. Aku bernyanyi, ku berbahagia. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa iman kami akan membawa kami kepada keselamatan jiwa, hidup yang kekal di sorga kelak. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Tolong kami untuk mengingatnya. Lebih dari itu, sertai kami ya Roh Kudus untuk melakukannya, mengerjakan keselamatan kami. Bapa, saat ini kami mau mendukung di dalam doa Prisa Roli Sinaga dan Bapak Marojahan Chandra Eka Paksi Sitepu, Ejio Gabriel Hamonangan Simamora, dan Gabrio Samdo Purba yang pada minggu kemarin telah Engkau genapkan usia mereka setahun penuh terlewati. Bapa, hari-hari yang mereka lalui di banyak tahun-tahun yang lalu, Engkau yang menyertai mereka. Tetaplah Engkau menyertai mereka menjalani hari-hari di tahun usia berikutnya. Bimbing mereka, sertai mereka untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, dan teguhkan iman mereka untuk melawan segala yang jahat yang datang untuk menggoda mereka. Bapa di sorga, kami juga bawakan seluruh panitia pengadaan rumah pastori GKPI Jemaat Khusus Depok ini yang diketuai oleh Bapak Fernando Simanjuntak. Biarlah kiranya mereka bekerja hanya untuk Tuhan, sehingga Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang membimbing mereka untuk melakukan apa yang harus mereka rencanakan, mulai dari seksi-seksi. Bahkan Bapa di sorga, Engkau juga yang memberikan hati yang paham kepada Amang Penatua Radot Simamora yang menjadi koordinator seksi pendoa, sehingga panitia ini benar-benar mengandalkan pertolongan Tuhan melalui segala rencana yang dibawakan ke hadapan-Mu di dalam doa.
Bapa, itulah doa kami saat ini. Berkenanlah Engkau ya Bapa menyendengkan telingamu mendengarkan doa kami, dan kami akan menunggu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam Kristus Yesus. Amin.